Mari saudaraku, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasarkan pada bacaan Mazmur 16 ayat 3-4. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Aku ingat ada seorang dokter yang pernah mengatakan bahwa kuasa kegelapan itu seperti virus yang selalu bermutasi agar dapat menginfeksi manusia dan korbannya. Jika dahulu bangsa Israel mengenal ilah-ilah lain itu dalam bentuk patung-patung dewa yang disembah, sekarang bentuknya sudah lebih beragam. Bagiku, setiap hal yang membuat hatiku terpikat dan menimbulkan kelekatan padanya, sehingga aku merasa sayang untuk melepaskannya, maka hal itu sudah bisa menjadi ilah. Hobi, pekerjaan, jabatan, uang, makanan, minuman, pakaian, pergaulan, dan lain sebagainya memiliki potensi untuk menjadi ilah-ilah zaman ini. Aku memang tidak dapat memungkiri bahwa apa yang aku sebutkan tadi juga aku butuhkan sebagai penunjang kehidupanku. Namun, bila itu semua akhirnya menjadi hal yang mengatur hidup, maka bisa jadi itu telah menjadi ilah bagiku. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, aku harus bijak dan berhikmat di dalam mengelola dan menempatkan itu semua sesuai dengan porsinya dan posisinya. Apa yang pernah aku dengar dari seorang dokter itu senantiasa bergaung di dalam relung hatiku. Aku percaya bahwa gaungnya dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkanku supaya tetap dapat menjaga jarak dari setiap hal yang memang aku perlukan bagi penunjang hidupku tanpa menjadikannya ilah bagi diriku. Aku yakin bahwa hanya dengan pertolongan Roh Kudus sajalah aku dapat berhikmat di dalam mengelola setiap hal yang aku jumpai itu, agar tidak menjadi ilah bagiku. Dengan tuntunan Tuhan sajalah aku yang mengatur dan menempatkan setiap hal pendukung itu pada tempatnya. Saudaraku, untuk merespon renungan, mari kita berdoa. Waktu bergulir dengan cepat ya Tuhan. Perubahan demi perubahan pun terjadi. Apa yang dahulu mungkin tidak menjadi hal yang mengganggu, sekarang telah menjadi hal yang cukup merisaukan. Karena dalam kehidupan, seringkali kami keliru menempatkan, sehingga apa yang seharusnya menjadi pelengkap, telah kami letakkan sebagai yang utama. Tanpa sadar, kami telah menempatkan materi yang seharusnya menjadi pendukung kehidupan justru sebagai hal yang utama. Seharusnya kamilah yang mengatur dan mengelola materi, bukan materi yang mengatur hidup kami. Kuasa kegelapan telah memakai tangan-tangan para seterumu
sebagai alat untuk mencengkeram kami, ya Tuhan. Oleh karena itu, kami berupaya mencari teladan-Mu melalui kehidupan orang-orang kudus yang ada di sekitar kami. Dari merekalah kami belajar bagaimana bersandar dan mempercayakan kehidupan kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Meski sepertinya orang-orang kudus berada di dalam penindasan orang-orang fasik, namun mereka tetap menggenggam tangan-Mu. Ya Tuhan, jikalau kami dapat meniti kehidupan kami setapak demi setapak, tentu itu karena kasih dan pertolongan-Mu. Dengan bersandar pada kehendak-Mu lah, kami dapat melanjutkan langkah kami. Bahkan ketika kami menengok ke belakang, kami melihat bahwa mereka yang mengikuti ilah-ilah lain justru ditimpa oleh kesedihan. Kami percaya hanya kuasa-Mu lah yang akan tetap melingkupi diri kami, bahkan saat kami beristirahat sekalipun. Jika waktu untuk kami masih Engkau sediakan di esok hari, maka kami ingin tetap menjalaninya dengan penuh syukur. Kami ingin terus belajar menempatkan hal-hal material pada tempat yang seharusnya, sehingga kamilah yang mengatur dan mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.